Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Waalaikumsalam saya jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Jelas, Dok. Terima kasih Dr. Jenti, Ibu Moderator. Saya kebagian tugas pembicara kedua ya, tentang balance lifestyle for optimum metabolic health. Jadi kalau ditanya metabolic health itu apa sih? Kita cari coba di kamus Merriam-Webster. Ternyata nggak ketemu ya, adanya metabolic health gitu ya, metabolic health malah nggak ada ya. Jadi kalau nih metabolic health ada, metabolic movement ada, tapi metabolic health tuh nggak ada. Di Tabers online dictionary juga nggak ada, atau adanya metabolomic segala macam nggak ada istilah metabolic health ya. Tapi sebetulnya kalau kita googling lagi ya, ada juga yang nyangkut metabolic health itu adalah katanya ketika orang itu tanpa metabolic syndrome ya. Dan kalau orang itu dia punya kadar faktor risiko ya terhadap metabolic syndrome itu optimal ya, tanpa obat-obatan ya. Jadi kuncinya adalah tanpa obat-obatan ya. Nah, ini tadi ada di chat ada yang nanya jurnalnya mana sih tentang parameter metabolic syndrome ya. Ini ada satu survei, ini beberapa kali saya pernah sampaikan juga dari Enhance ya, National Health and Nutrition Examination Survey dari 2009 sampai 2016, kita gedekan dikit ya. Ini jurnalnya tahun 2019 ya, belum terlalu lama sih. Ini menyebutkan di sini respondennya 8.721 ya, cukup banyak ya. Dia bikin definisi nih tentang metabolic health itu apa? Yaitu prevalence of metabolic health is the proportion of people who have optimal levels of all the risk factors variables without any medication. Dia menekankan tanpa obat-obatan. Jadi dia mencapai semua parameter bebas sindrom metabolik, tapi nggak boleh pakai obat-obatan gitu kan. Nah, apa aja yang dia nilai? Ini ada beberapa perbedaan-perbedaan sih dengan parameter-parameter di jurnal lain ya. Tetapi menurut saya ini dia lebih hati-hati ya. Karena seperti tekanan darah di jurnal lain itu batasnya 130 ya per 85. Di sini dia ambil 120 ya sistoliknya dan diastoliknya 180 ya. Nah, jadi ini saya rangkum. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya sebelumnya ya oleh pembicara sebelumnya Bapak Ketua ID. Parameter kesehatan metabolik itu ya, ini kita ingat-ingat lagi, diulang-ulang nggak apa-apa biar ingat ya. Ini lingkar pinggangnya perempuan 80, laki 90. Tapi saya sebenarnya lebih suka ini, lingkar perut dibagi tinggi badan ya. Itu harus kurang 0,5 ya. Kurang sama dengan maksimal 0,5. Dia warnanya kuning kalau 0,5 sampai 0,6. Ya. Dia warnanya merah kalau lebih sama dengan 0,6 gitu ya. Warnanya merah itu udah hati-hati ya. Gula darah puasa di bawah 100, HbA1c, ini kalau di jurnal ini 5,7 patokannya, trigliserid 150 di bawah 150, HDL-nya 40 laki, 50 perempuan di atas itu ya, karena ini katanya kolesterol yang baik ya kalau istilah awamnya ya. Tekanan darah 120 per 80, dan ini tidak minum obat untuk antihipertensi, obat diabetes maupun obat kolesterol. Nah, apakah memungkinkan gitu ya di dunia modern ini orang bebas obat sama sekali ya? Apa mungkin? Agak susah sebetulnya ya. Nah, terbukti ini di Amerika Serikat prevalence dari metabolic health American adults is very low kata dia, rendah banget. Bahkan pada orang yang berat badannya normal nih. Normal weight individu itu juga rendah kesehatan metaboliknya ya. Ini kata penulis jurnal ini berimplikasi serius untuk public health. Intervensi yang sekarang ya, dia
sedikit suksesnya. Jadi kegagalannya besar ya, sehingga dibutuhkan ya urgently warranted ya widely accessible strategies to promote healthier lifestyle. Jadi dia sendiri kebingungan nih apa kira-kira lifestyle yang bisa dipromosikan untuk mengatasi masalah ini ya. Ini hasil penelitiannya. Coba lihat. Overall itu hanya 12% yang sehat yang memenuhi syarat ke-7 parameter tadi ya. Laki-laki hanya 10%, lebih kecil dari perempuan 14% ya. Bahkan yang masih muda, usia 20 sampai 39 tahun itu hanya 23%. Artinya apa? Ini kan sekitar berapa ya? 77% itu nggak sehat metaboliknya, ya kan? Nah, terus di sini nih, BMI-nya yang normal weight saja itu hanya sekitar 31%. Jadi sekitar berapa tadi? 59% ya. 60% lah. 69% ya. Itu nggak sehat walaupun berat badannya normal ya. Jadi tidak heran ketika kemudian nanti COVID melanda di Amerika itu ya banyak juga korbannya. Nah ini hidup adalah sebuah perjalanan ya. Kita kadang-kadang saking asyik main HP nggak lihat tuh ada peringatan ada jurang di depan ya. Nah, terus aja melaju. Nah tiba-tiba ketemu jurangnya ya. Ya kalau main HP susah juga menghindari jurang ya. Jurangnya apa? Nah ini dia jurangnya. Ketika metabolic syndrome itu kemudian beberapa waktu yang berikutnya ya 10 tahun, 15 tahun, kadang 20 tahun lagi ya tanpa penanganan yang betul, perut buncit dibiarkan terus, hipertensinya dibiarkan terus, hiperglikemi dibiarkan terus ya, trigliseridnya tinggi dibiarkan terus ya. Asyik aja minum obat untuk mengatasi LDL, padahal LDL tidak masuk di kriteria metabolic syndrome ya. Maka tahu-tahu orang itu sudah diabetes mellitus, tiba-tiba stroke sebelum punya cucu ya, serangan jantung, cuci darah, hemodialisis karena gagal ginjalnya, kanker ya. Nah, ini adalah jurang-jurang dari sindrom metabolik yang ujungnya akan berujung ke sini ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, COVID itu sebetulnya mempercepat penguakan dari sindrom metabolik ini ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan, ini adalah warning sign ya, tanda bahayanya kalau hati-hati masuk jurang ya. Jadi kalau orang yang punya gejala ini ya, apalagi makin banyak dan asik-asik aja ya, dia cuek-cuek aja, hati-hati ya, warning sign-nya itu sudah ada di situ ya. Atau dia nggak tahu ini diapain sih masalah metabolic syndrome ini gitu ya. Nah, metabolic syndrome ini dalam jangka panjang ya, misalnya ini 11 tahun ya, risiko insiden cardiovascular disease in the atherosclerosis risk in community study. Jadi ini meneliti selama 11 tahun nih perspektif ya. Dia lihat ketika sindrom metabolik itu makin banyak ya, ada 3, ada 4 misalkan, ini makin besar hazard ratio. Hazard ratio itu risiko untuk terjadinya yang merugikan ya. Hazard itu yang penyakit beratnya. Ini kata Einstein ya, kegilaan itu katanya mengerjakan pekerjaan yang sama lagi dan lagi dan lagi, tapi pingin berharap hasilnya beda, ya kan? Jadi orang itu sebetulnya, ya, kalau dia nggak punya solusi terobosan baru, dia susah untuk menghilangkan sindrom metabolik itu, ya kan? Nah, ini ujungnya, jadi awalnya misalkan glukosa naik, ya, glukosa naik, ya kan? Ini insulin ya, ini glukosanya terus naik, masih di sini, insulin ya, ini insulinnya tinggi nih, padahal glukosanya masih normal. Tapi kemudian ketika si glukosanya terus naik dan insulin sudah capek, pankreasnya sudah capek, ya, maka inilah yang kemudian menjadi diabetes, ya. Tadinya masih di sini nih insulin resisten prediabetik itu ya. Ini HbA1c-nya di sini udah mulai 5,7 sampai 6,4 nih. Begitu diabetes, HbA1c-nya udah 6,5 ke atas. Nah, di sini nanti jurangnya, ya. Kardiovaskular, cancer, dan seterusnya ya. Kebutaan, cuci darah, baal-baal, amputasi, dan sebagainya ya. Jadi ada link yang sangat jelas antara metabolic syndrome dengan insulin resistance. Jadi
insulin resisten ini adalah induk segala macam penyakit degeneratif, ya, yang orang-orang kebanyakan bingung ini apa sebabnya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita runut secara sederhana, jadi kita mesti berpikir dengan cara sederhana, nggak usah terlalu rumit ya. Ini nih akar masalahnya, ya. Kebanyakan makan sugary food, ya, dan sering, ya, habit of eating sugary food dan refined carb, sehingga awal mulanya gula darah itu tinggi terus, ya. Terus aja tinggi, turun, tinggi lagi. Insulinnya kemudian dikeluarkan untuk menurunkan gula darah. Nah, karena insulin itu terus-terusan keluar, gula darahnya terus-terusan, dosisnya tinggi, disebut insulin resisten. Kita tahu antibiotik resisten, kenapa? Karena sering dikasih antibiotik, jadi resisten. Insulin resisten kenapa? Karena insulinnya dikeluarin terus, jadi insulin resisten. Begitu insulin resisten, ini kemudian gula darahnya makin tinggi, ya kan? Kemudian makin tinggi lagi insulin levelnya, more insulin resisten. Terus aja begitu sampai pasiennya jatuh ke dalam jurang. Ya, ini ada vicious circle atau lingkaran setan. Jadi bagaimana ini ya awalnya dari sini, terus begitu dia sudah sampai sini, terus makin insulin resisten. Ya, ini dialami oleh banyak orang ya, dan dia tidak tahu harus ngapain gitu ya. Nah, ini sebetulnya bermula nih ketika orang menjauhi makanan-makanan lezat ini, ya kan? Makan telur omelet, jangan, kolesterolnya tinggi. Makan daging berlemak, jangan, kolesterol tinggi, lemak jenuh. Makan minyak kelapa, lemak jenuh bahaya. Makan keju, lemak jenuh bahaya. Butter, ini butternya, lemak jenuh bahaya. Makan telur, jangan kuningnya, kolesterol, ya. Jadi semuanya nggak boleh. Akibatnya, nah, dasarnya sebetulnya ini dari Bapak Ansel Keys ini ya, tahun 54. Dia ini meninggalkan hoax sudah puluhan tahun ya. Dia tinggi lemak berhubungan dengan kematian akibat penyakit jantung koroner katanya ya. Pada penelitian selanjutnya ternyata tidak terbukti ya. Nah, ini ternyata dia memanipulasi data bahwa ini diambil 7 negara aja ya. 7 negara dia ambil yang mendukung hipotesisnya. Tapi ini nih ya, bagaimana case itu berbohong, membohongi kita semua ya. Dia ambil data yang begini. Padahal kalau diambil 22 data ya, ini nggak signifikan hubungannya ya. Dia juga lupa memasukkan margarin. Margarin ini adalah trans fat ya. Trans fat ketika dicampur dengan gula tinggi ini bisa jadi mematikan ya. Margarin itu sangat populer ya di kita buat kue dan sebagainya, dan meninggalkan butter ya. Kalau butter lemak bagus ya, margarin ini adalah lemak trans fat ya yang bisa bikin inflamasi ya. Oleh karena nggak boleh makan lemak, maka gantinya makan ini ya kan, karena manusia itu butuh makanan lezat ya, makanan lezat yang kalau dia nggak boleh lemak, kelezatan itu akan diperoleh dari jenis yang lain, yaitu dari sini ya, dari makanan-makanan tinggi gula tapi dia miskin nutrisi ya. Ini tinggi kalori, miskin nutrisi. Nah, ini yang dibolehkan di dunia yang takut lemak ya. Nah, standar American Diet itu adalah suatu anjuran pola makan yang berdasarkan Departemen Agriculture Amerika ya, tahun 70-an, 77 kalau tidak salah. Dan itu diadopsi seluruh dunia ya, yang menyatakan bahwa manusia itu tidak boleh lapar karena otak butuh berpikir ya. Otak butuh berpikir, butuh gula katanya gitu. Jadi makannya harus sering ya. Breakfast jam 7, ada nanti snack jam 10, ada lunch, ada snack lagi, ada dinner lagi, nanti ada snack lagi. Karena dia takut lemak, maka otomatis makanannya akan tinggi karbohidrat ya, sehingga apa yang terjadi, insulinnya meningkat. Nah, ini dia awal mula ya cilakanya manusia modern ya. Nah, ini ada salah satu review bahwa ternyata anjuran guidelines diet Amerika itu bikin banyak masalah ya. Ini lihat obesitas di remaja ya. Ini juga lebih dari 2/3 Amerika overweight ya. 4/10-nya obes ya. Lebih dari setengah prediabetik dan diabetik ya. Di sini ya. 7% dari tentara itu obes ya. Tentara kan padahal harusnya langsing
wasting ya, ini malah obese ya. Dan nih di sini ada kritik terhadap guidance ini ya. Dan di kita anjuran diet ala Amerika ini memang masih menjadi standar kita ya. Jadi problemnya adalah ketidakseimbangan antara anabolisme dengan katabolisme. Insulin ini terus aja dirangsang keluar, glukagonnya nggak bisa keluar selama insulinnya ada. Ya, itu mekanisme yang terjadi sesungguhnya. Karena ini terlalu anabolisme, ini adalah feeding and storing, ya, maka terjadi yang namanya insulin resisten dan segala macam akibatnya tadi. Ya, anabolis di sini ini yang dipengaruhi insulin adalah glikogenesis, protein sintesis, ya, yang dipengaruhi oleh glukagon. Di sini ada lipolisis, ya. Insulin bikin lipogenesis, ya. Dan katabolisme di liver ini glucogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis, dan ketogenesis, ya. Manusia modern itu kesini terus nih, ya, kesini terus, ya. Dia nggak pernah fasting and burning, ya, nggak pernah puasa dan nggak pernah membakar lemaknya dengan olahraga yang intensitasnya cukup, ya, sehingga ini yang terjadi hiperinsulinemia, yang begitu terjadi insulin resisten nanti terjadi segala macam akibat yang tadi sudah disampaikan, ya. Jadi Prof. Tim Noax itu bikin judul presentasi cukup menyengat, ya. It is insulin resistant, stupid, katanya gitu, ya. Dia gemes dengan orang yang nggak ngerti bahwa problem masyarakat modern adalah sebetulnya insulin resisten karena tadi itu, karena pola makan yang sering bolak-balik makan, dan yang dimakan juga nutrisi yang tinggi karbohidratnya, ya. Nah, ini gejala klinisnya nih. Apakah kita mengidap ini, ya? Jadi cepat capek, ya, lapar melulu, ya, susah sekali berat badannya turun, craving ke sugar yang geragas gitu bahasa Jawanya. Habis makan malah capek, malah lemes, ya, ngantuk, ya. Sering nyeri-nyeri, pindah-pindah, perutnya buncit, ya. Kemudian ini trigliseridnya tinggi, ya. Kemudian tiroid hormonnya rendah, ya. Kalau pada perempuan PCOS, ya, ada jerawat, ada hirsutisme, rambut-rambutnya banyak tumbuh dan susah punya anak, ya. Kalau pada laki-laki sebetulnya ada nanti disfungsi ereksi, ya. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian ada pandemi COVID, ya, ketemu dengan epidemi obesitas atau metabolic syndrome itu, when epidemic and pandemic itu dia bertemu, ya, itulah celakanya, ya. Jadi ketika orang-orang obes ini sudah mengalami disfungsi imun seperti tadi sudah dijelaskan, ya, maka mudah sekali terjadi hiperinflamasi sindrom atau cytokine storm-nya, ya. Kenapa? Karena orang-orang obes ini memang sudah punya masalah, ya. Ada hypercoagulability, inflamasinya juga tinggi di endotelnya, ya, di kidney, di heart disease-nya, pulmonary function-nya udah terbatas, ya. Ada cardiometabolic disease, ya. Dia hipertensi, dia diabetes. Kita tahu sindrom metabolik kan hipertensi, padahal hipertensi risikonya tinggi untuk infeksi COVID, ya. Di sini masalah-masalah seperti ini yang dihadapi bersama. Masalah obesitasnya belum selesai, udah timbul pandemi COVID, ya. Nah, ini nanti mungkin Dr. Kobal juga menjelaskan ini, ya, peningkatan obesitas nih. Sekarang 2016, ya, sekarang mungkin lebih banyak lagi. 4 dari 10 adult itu obes, ya. 30%-nya peningkatan di atas 18 tahun, ya. Anak-anak juga 1 dari 6 anak itu obes, ya. Jadi ini luar biasa, obesitas ini sudah menjadi epidemi sendiri, ya. Nah, ini peningkatannya setelah kemudian direkomendasikan low fat diet. Jadi ketika kita salah sasaran, ya, low fat diet pasti ujungnya kan high carb, ya, low fat high carb. Ini anak-anak apalagi nanti high carb plus high trans fat, ya kan? Trans fatnya juga tinggi, ya. Nah, ini Bapak polisi atau Bapak petugas imigrasi, ini saya nggak tahu, ya. Lihat, obesitasnya tuh cukup ekstrim, ya. Obesitasnya berat, ya. Nah, ini Bapak ini juga sama, ya.
obesitas juga ya. Nah ini ada anekdot bilang ini, semua yang saya makan tuh low fat ya, low fat. Bagaimana saya masih gemuk ya? Padahal saya udah low fat loh makannya. Kok saya makan low fat nggak makan lemak, kok gemuk gitu kan? Dia juga bingung nih, ya kan? Nah, obesitas juga mengenai kelompok sosial ekonomi rendah ya. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung lebih gemuk. Kenapa? Karena jajanan-jajanan yang cemilan-cemilan yang high carb itu, yang refined carb-nya tinggi, itu murah meriah, ya harganya murah. Mohon maaf, ini ada bapak-bapak tukang ojek online ya, itu juga kita banyak lihat gemuk-gemuk, buncit-buncit perutnya. Minumannya kopi saset itu sambil duduk-duduk ngerokok dan minum minuman manis ya, cemilannya juga banyak mengandung karbohidrat karena murah ya. Nah, body mass index ini berisiko untuk intubasi atau kematian pada infeksi SARS-CoV infeksi ini ya. Jadi ini kita sudah tahu bahwa makin obes orang, makin berat ya nilai, makin dia obes ya, makin risiko untuk kematian tinggi ya. Nah, ini masalahnya di sini nih. Masalah metabolik itu harus diselesaikan melalui perubahan metabolik, iya kan? Perubahan metabolik. Jadi kalau masalahnya ada di sini, anaboliknya banyak, maka penyelesaiannya kita harus banyak di sini, katabolik dulu gitu ya. Jadi glukagon ini supaya bekerja, dia hanya bisa bekerja kalau insulinnya ditekan rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, untuk memberi kesempatan dia katabolik ya. Katabolik itu fasting and burning ya, ada lipolisisnya ya. Nah, katabolik glukagon itu kerjanya lipolisis. Kasih kesempatan dia supaya lipolisis ya, supaya ketogenesis ya. Dengan cara apa? Menekan kadar insulin. Menekan kadar insulin itu bisa dengan cara puasa, bisa dengan cara mengurangi karbohidrat ya. Ini contoh kadar insulin itu ya terkait dengan nutrisi. Kalau dia nutrisinya karbohidrat, dia akan melonjak tinggi, turun cepat ya. Kalau protein dia agak moderate, tapi kalau lemak dia rendah. Kalau dia puasa ya, dia malah lebih rendah lagi ya. Jadi kalau fasting itu kadar insulinnya malah justru lebih rendah lagi dari kalau makan lemak ya. Makanya strategi untuk mengubah metabolik supaya anaboliknya itu bisa berubah adalah dengan ini ya, fasting plus ngurangin ininya ya. Nah, diet amat rendah karbohidrat ini banyak madhabnya ya. Banyak madhabnya, ada diet ketogenik ya, ada yang low carb aja, ada yang DEBM, ada macam-macam ya. Itu nggak usah jadi terlalu pusing, tetapi sebetulnya intinya adalah ingin memberi kesempatan insulin lebih rendah ya. Ini penelitian low carb dibanding low fat ya pada obesitas berat ya. Kita lihat ternyata yang low carb ini hanya dalam 6 bulan ya. Ini nggak pakai puasan ya, low carb saja. 6 bulan itu turun berat badannya cepat ya. Lalu ada yang bilang, nurunin berat badan jangan cepat-cepat loh, bahaya. Loh, kalau sesuatu kebaikan itu bisa dilakukan dengan cepat, kenapa pilih cara yang lama, ya kan? Kenapa harus lama? Kalau cepat itu baik, tempuh yang cepat itu, kan gitu ya. Prinsipnya kalau kebaikan kan harus cepat. Nah, kalau dengan low carb ini bagus, kenapa tidak jadi alternatif? Apalagi masa pandemi seperti ini kita nggak tahu kapan ya. Nah, efek pada sindrom metabolik kita sudah tahu tadi, trigliserid, HDL, ya kan? Terus glukosa, HbA1c, berat badan, ya. Nah, kita lihat yang merah ini adalah low carb ya, yang dari Pak Westman ini, Dr. Westman ya. Ternyata efek pada TG-nya jauh melebihi pesaing-pesaingnya. Ini yang ada yang low fat nih, ada diet tinggi sereal, diet rendah indeks glikemik ya. Ini diet sereal jauh kalah dibanding diet low carb ini ya. TG-nya turun luar biasa, HDL-nya naik ya. Ini HDL-nya naik ya, LDL-nya dia naik sedikit ya. Total kolesterolnya ya dia dibanding yang lain dia lebih ya turun juga sih ya. Glukosanya paling turun, HbA1c-nya paling turun, berat badannya juga paling turun ya. Jadi efek diet rendah karbohidrat pada sindrom metabolik ya, ini positif efeknya ya. Ini low carb yang merah, ini low fat. Ini perbandingan face to face ya, apple to apple perbandingannya.
kita lihat yang merah ini ya terhadap total saturated fat di tubuh yaitu TG ini ya. TG-nya rendah ya. Kemudian gula darahnya juga ya. Yang small LDL nih aja, small dense LDL-nya turun ya. Turun jauh banget nih. Ya kan? ApoB-nya juga TG per HDL-nya turun jauh sekali ya. TG per HDL ini parameter yang sangat penting untuk sindrom metabolik ya. TG-nya aja juga turun, abdominal fat-nya turun jauh, body mass index-nya turun jauh. Jadi dari sisi ini, ya ini jurnalnya ini ya tahun 2008 ya, diet rendah karbohidrat menang telak daripada diet rendah lemak ya pada sindrom metabolik ya. Jadi ini juga penelitian lain bagaimana trigliserida ini sangat turun drastis sekali ya. Sehingga para pelaku diet low carb biasanya kadar TG-nya justru lebih rendah daripada HDL-nya ya. Nah, memperbaiki semua fitur sindrom metabolik gitu ya. Padahal sindrom metabolik ini perbaikannya ya orang banyak pusing dengan pendekatan konvensional, kok nggak bagus-bagus nih, perut buncit saya nggak hilang-hilang. Ya jelas aja lo makan donat sih tiap pagi gitu ya. Bagaimana mau hilang buncitnya ya misalnya. Nah, lingkar pinggangnya turun, hipertensinya membaik, hiperglikemia membaik, trigliseridnya turun, HDL-nya naik, ya kan, kolesterol baik. Jadi semua nih, semua. Jadi nggak hanya satu paket, ya. Apalagi kalau nanti ditambah puasa. Nah, ini yang bikin orang jadi maju mundur adalah ini nih. Nanti kamu kalau rendah karbo, ya, kalau diet ketogenik atau apa yang lain itu, nanti kolesterolnya naik loh, LDL-nya naik loh. Ya, LDL-nya naik. Nah, ini yang ada miskonsepsi kolesterol jahat. Sebetulnya, nah ini, ada do not rely on kolesterol. 77% orang serangan jantung itu kolesterol normal. Ya. 77% penderita serangan jantung kolesterol normal. Ini pada 136.900 pasien yang dirawat karena serangan jantung, ya, kadar kolesterolnya normal loh, 130. Artinya, LDL normal pun bisa menjadi serangan jantung, ya kan? Jadi, nah kalau LDL tinggi bagaimana? LDL tinggi nih sini, LDL-nya tinggi nih ya. Tapi kalau dia HDL-nya tinggi, nih, ini HDL-nya tinggi di sini 85, di sini 25. Dia tetap aja risiko CHD-nya, ya, cardiovascular disease-nya, dia rendah. Ya. Tapi kalau LDL-nya tinggi dengan HDL rendah di sini, dia tinggi risiko untuk serangan jantungnya, ya. Ini Framingham study ini terkenal sekali ya. Jadi LDL itu tidak berdiri sendiri. LDL tinggi asal punya syarat. Nanti kita lihat. LDL itu bisa membentuk plak kalau dia telah dimodifikasi, dia teroksidasi, ya. Bagaimana? Nah ini. Jadi ternyata LDL itu ada dua jenis, ya. Ada yang large buoyant, ada yang small dense LDL. Large buoyant ini seperti bola voli pantai, ya, besar dan melayang-layang kalau di air. Jadi kalau dimasukkan ke air, maka yang large buoyant ini nggak tenggelam, ya, dia akan ikut peredaran darah. Katakanlah ini darah ya, pembuluh darah ya. Tapi yang ini, yang bola golf ini, begitu dimasukkan ke air, dia tenggelam, dia akan nempel di dasar sungainya, di dasar pembuluh darahnya. Nah ini yang oksidasi, LDL teroksidasi. Ini kalau diperiksa di lab sama-sama LDL, ya kan? Oleh karena itu LDL yang tinggi, jangan panik dulu. Lihat TG-nya berapa, TG per HDL-nya berapa. Kalau TG per HDL-nya rendah, it's okay, ya, it's okay. Karena yang tinggi adalah LDL yang tipe ini. Tipe ini LDL baik-baik aja. Ya, ini yang nggak boleh tinggi, ya. Nah, ini dia. TG per HDL yang rendah, maka pattern-nya yang ini, ya, pattern A. Dia reduce development of atherosclerotic plaque. Jadi malah menurunkan pembentukan plaknya. Tapi kalau TG per HDL-nya tinggi, maka pattern B, ya, yang bola golf itu. Ini ingat bola golf dan bola voli pantai, ya. High TG per HDL ratio. Nah, TG per HDL ratio ini justru penting. Ini kalau nanti check up, ya, lihat rasio TG per HDL-nya berapa, ya. Normalnya itu di bawah 3, tapi paling bagus kalau sekitar 1 atau di bawah 1, ya kan? Itu protektifnya. Sekarang puasa. Jadi intermittent fasting ini juga
bagus efeknya ke untuk aging dan disease ya, baik pada binatang ya, tikus, kera, dan juga pada manusia ya. Ini jadi ada recovery, eating, sleeping ya, ada intermittent fasting plus exercise nih. Ini metabolic switching. Jadi antara periode recovery, refill ya, makan, tidur yang cukup, dan ada periode puasa dan exercise. Ini akan membuat tubuh itu fleksibel metabolismenya ya. Yang diusulkan adalah ini ya, diusulkan adalah 6 jam. Ini usul di jurnal ini 18-6 ya. Jadi kira-kira nih makan itu mulai jam 14 sampai 20 kira-kira begitu ya. Walaupun yang banyak dikerjakan orang itu 16-8 ya. Jadi makan jam 12 sampai jam 20 kira-kira gitu ya. Di luar itu dia puasa kecuali cairan. Ya, kalau orang Muslim mungkin bisa saum sunnah, sahurnya air putih. Itu bisa puasanya 20 jaman ya, 21, 20. Nah, jadi balance lifestyle, berbagai bukti sudah menyebutkan bahwa healthy eating, rest and sleep yang cukup, yang berimbang dengan exercise dan fasting, ya, ini adalah salah satu opsi untuk mereverse kesehatan manusia modern supaya bebas dari metabolic syndrome yang pada saat pandemi COVID ini sangat fatal akibatnya. Ya. Jadi kalau pada presentasi yang minggu lalu saya presentasi tentang pada saat sakit orang itu harus puasa dan istirahat, pada saat sehat ya orang itu puasa dan exercise yang paling bagus ya, namanya fasted exercise. Fasted exercise ya, pagi-pagi sebelum makan dia olahraga ya, ini paling bagus, paling ideal ya. Nanti siang pas jamnya makan dia healthy eating ya, dan kemudian malam tidur awal waktu, bangun jam 3 untuk sholat tahajud gitu ya. Jadi intermittent fasting kira-kira seperti ini. Nah, ini saya yang dulu ya. Ini tadi bukti-bukti ilmiahnya udah, sekarang pengalaman pribadi. Dulu saya 95, 173, BMI-nya 31 ya. Kemudian setelah menjalani low carb dan fasting ya, BMI-nya menjadi turun ya. Dan stabil di situ-situ aja ya. Nah, ini apakah Anda keracunan nih kalau makannya begini, ya kan? Makan ayam, makan telur, brokoli, keju. Ini apa kita bakal keracunan, ya kan? Nah, ini kita bisa sepedaan ya. Ini saya, tapi ini yang terakhir saya ingin tutup. Nih, saya itu nggak bicara ngasal dan saya ngecek sendiri hasil lab saya. Dok, Karena saya juga takut. lagi ya, Dok? Ini slide terakhir. Oke. Saya takut masuk jurang ya. Saya takut masuk jurang yang tadi itu. Sehingga saya mesti pastikan gaya hidup saya ini aman apa enggak, ya kan? Makanya saya cek di sini nih. Small dense LDL saya bagus nggak? Bagus, ya kan? Ini bulan apa nih? 2018. Ini yang terakhir. Ini saya belum cek lagi nih. Ini triglycerid saya berapa nih? Triglycerid saya tadinya 111, 71, 58, 45, 50 ya, 50. HDL-nya berapa? HDL yang baik 65. Jadi TG per HDL saya 50 per 65, kira-kira gitu ya. LED nih, LED tanda peradangan ya, rendah. Ini HSCRP, ini juga tanda peradangan. Tadinya 1,2, 0,2, 0,11 ya, rendah. Ya. Apalagi? Ginjalnya rusak apa enggak? Ternyata oke-oke aja nih kreatininnya. Ya. Ya seperti itu. Gula darah, puasa ya, segini ya. Oke-oke aja. Fungsi hati ini, hati kamu bahaya nih kalau keto ya. Kalau low carb bahaya nih. Tadinya ini perlemakan hati nih tinggi ya, GT-GPT. Berikutnya turun, sekarang cuma 18 sama 16. Jadi yang perlemakan hati itulah yang sini, perlemakan hati. Ketika saya makan gula banyak, begitu diganti pola makan, SGOT-SGPT-nya turun sangat signifikan. Jadi itu mungkin pengalaman sekaligus beberapa evidence tentang gaya hidup ya yang balance. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah SWT di masa pandemi ini, dan pada saat sehat monggo silakan berubah gaya hidup menjadi